Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waduh, telat Warno. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah bisa untuk menyempatkan hadir pada pertemuan pertama pada kali ini. Sebelum itu, mungkin Bapak akan absen dulu ya. Ya, yang pertama Raihan Valdas. Ya, tar dulu. Kalau yang saya panggil nanti on cam ya. Bapak, saya lagi di kamar mandi. Ya udah. Ya nanti pokoknya kalau misalkan pas sudah mulai pembelajaran nanti mulai on cam ya. Ya, Pak. Ya, pertama Raihan Valdas, Hadir, Pak. Ridwan Maulana, Oke, nih, Pak. Hadir Pak. Warno, Hadir Pak. Dinda Putri Utami, Hadir, Pak. Mary Dwi Febri Astuti. Hadir, Pak. Ya, hadir semua kan ya? Ya, mungkin langsung aja kali ya. Kita akan masuk kepada materi yang pertama terkait dengan unsur-unsur dalam teks berita. Nah, mungkin adik-adik semua pernah mendengar belum? Apa sih yang dimaksud dengan teks berita itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, silakan, Warno. Kalau menurut saya teks berita itu teks ulasan mengenai suatu kejadian, Pak. Boleh. Jadi yang tujuannya tuh memberitahu orang lain gitu. Ada lagi nggak yang lain? Ya, Dinda, coba. Gak usah ketawa. Kalau menurut saya, teks berita itu teks yang berisi suatu peristiwa, Pak. Peristiwa apa tuh? Peristiwa penting yang diinformasikan kepada orang lain. Boleh. Ya, mungkin langsung aja ya. Nah, ada nggak? Nah, yang dimaksud dengan teks berita sendiri, yakni teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan dilihat bisa melalui televisi dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Nah, yang dimaksud dengan berita ini disebutkan bahwasanya sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian, yang dalam hal ini mungkin berita dalam bentuk tulisan, yakni mungkin adik-adik semua pernah baca kali ya berita di koran, ya. Siapa di sini yang pernah baca koran? Kenapa? Saya, Pak. Oh, itu Raihan, nanti rambutnya diikat dulu ya. Siapa sih? Ya, intinya kalau terkait dengan teks berita mungkin adik-adik semua bisa melihatnya di televisi atau membacanya di koran atau mendengarnya di radio. Pokoknya terkait dengan berita mungkin banyak medianya gitu. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam unsur-unsur dalam berita, kita harus perlu tahu dulu nih terkait dengan karakteristik berita. Yang pertama itu aktual. Menyampaikan informasi yang aktual. Ada yang tahu aktual itu apa? Ya, menyampaikan informasi yang aktual bisa disebut juga menyampaikan informasi yang benar-benar terjadi. Jadi kalau misalkan dalam berita itu tidak mungkin rekayasa, alangkah baiknya harus benar-benar terjadi gitu.
Dan yang kedua, menyampaikan informasi yang faktual. Secara fakta memang terjadi di lapangan dan memang begitu adanya gitu loh. Tidak boleh mengada-ngada dalam penyampaian berita. Nah, yang ketiga ada menyampaikan informasi yang menarik. Nah, berita akan banyak ditonton atau banyak didengarkan apabila memang informasi yang dihadirkan itu benar-benar menarik. Jangan sampai berita yang sebenarnya tidak harus disampaikan, tidak harus benar-benar tersampaikan kepada masyarakat dan tidak sangat menarik itu malah hadir di masyarakat gitu loh. Nah, yang keempat itu menyampaikan informasi menggunakan beragam bahasa baku. Nah, sebagaimana kita ketahui baik di dalam televisi atau radio atau koran, itu baik pembawa acara atau penulisnya itu selalu menggunakan bahasa bakunya. Tidak pernah menggunakan bahasa yang sebagaimana kita lakukan sehari-hari, kayak gua, lu, nggak mungkin ada kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada menyantumkan unsur-unsur berita. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur berita. Pindahin dulu ya. Nah, kita masuk ke dalam unsur-unsur teks berita. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan unsur-unsur teks berita, ada yang pernah dengar nggak terkait dengan unsur-unsur yang ada dalam teks berita itu apa aja? Saya, Pak. Apa? Bukannya yang tadi ya, Pak? 5W1H bukan, Pak? Apa aja? 5W+1H tuh. Apa, what, terus di mana, where, siapa, who, terus kapan, when, kenapa, why, sama bagaimana, how. Betul kan nih teman-teman? Betul, Pak, betul. Ya, terima kasih jawabannya buat Dinda. Nah, benar terkait dengan unsur-unsur dalam teks berita ini kita lebih mengenalnya sebagai tentang 5W+1H atau bisa disebut juga dengan kata lain adik Simba. Nah, 5W+1H sendiri yakni disebutkan tadi bahwasanya ada what, where, who, when, why, dan how. Sama halnya ketika kita berbicara secara akronim adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gitu. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan 5W+1H sendiri. Yang pertama itu what, atau apa. Nah, suatu berita akan dinyatakan baik apabila memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan what, atau apa, yakni berisi tentang pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, gitu loh. Nah, yang kedua itu where, di mana. Nah, perlu kita ketahui dalam berita itu lokasi ataupun yang berkaitan dengan suatu tempat itu salah satu unsur penting dalam adanya berita. Itu akan menjadi informasi yang sangat penting dalam penulisan berita atau penyampaian berita, gitu loh. Nah, di sini jelaskan di mana itu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Nah, yang ketiga itu who, siapa. Nah, tentunya dalam sebuah berita yang disampaikan tentu banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, terkait dengan siapa di sini ialah keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Kita ambil contoh, semisalkan ada sebuah kecelakaan lalu lintas yang kita cari dalam who ini siapa, kayak misalkan korbannya siapa aja, yang pelakunya apabila memang melakukan hal yang salah itu siapa, gitu loh. Dan saksi matanya itu siapa. Dan yang keempat itu ada when, kapan. Nah, ini jelas tentu sangat perlu dibutuhkan di sini.
karena kita harus ketahui bersama kapan waktu kejadian itu gitu loh. Untuk tentunya ini untuk penulisan suatu berita atau penyampaian berita agar penerima atau penyimaknya itu benar-benar bisa tersampaikan. Nah, yang kelima ada why. Di sini itu why itu mengapa. Nah, why itu terkait dengan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa atau bagaimana sih peristiwa ini bisa terjadi gitu. Nah, yang terakhir ada how atau bagaimana. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan penjelasan proses-proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, bisa dibilang ini mungkin kronologinya juga gitu, kronologi atau mungkin akibat yang memang ditimbulkan ketika misalkan ada suatu peristiwa gitu. Kalau misalkan ada kecelakaan, akibatnya apa? Kayak misalkan rumah warga itu rusak gitu, kayak gitu. Ada yang tanyakan nggak terkait 5W plus 1H? Pak mau nanya, boleh nggak? Iya, boleh. Kalau di suatu berita, misalnya salah satu unsur ini itu nggak ada, misalnya tuh nggak ada how-nya itu, nggak ada how, nggak ada bagaimana. Itu gimana Pak? Apa itu masih tetap jadi berita atau beritanya itu tidak lengkap gitu? Ya, pertanyaan yang bagus tadi Raihan ya. Ya, sebenarnya perlu diketahui juga bahwasanya dalam suatu berita itu ditulis tentunya selalu memperhatikan unsur-unsur 5W plus 1H. Jadi apabila memang dalam sebuah penulisan itu tidak ada salah satunya, mungkin dalam proses penulisannya itu tidak memperhatikan 5W plus 1H sebenarnya gitu. Jadi apabila bisa memang disebut berita, memang secara kita tanggap itu memang bisa disebut sebagai berita. Tapi mungkin secara penulisan itu tidak sesuai tentunya gitu. Ada yang tanyakan lagi nggak? Mungkin pada sudah paham kali ya terkait dengan unsur-unsur berita 5W plus 1H atau Adik Simba. Gimana? Ada yang tanyakan lagi nggak? Enggak, Pak. Lalu ya. Taruh. Saya lagi ini dulu. Laptop saya lagi agak kurang bersahabat nih. Sabar ya, adik-adik. Lalu saya cari ini dulu ya. Kelas. Burungnya berisik Pak, suruh diem dulu. Tadinya mau dikeluarin dulu itu. Ntar lu ya. Nah, kita lanjut ya. Tentunya dalam menulis sebuah berita, kita kan mempelajari tentang unsur-unsur berita ya. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur berita, mungkin kita dapat bisa menyimpulkan isi teks berita. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks berita itu yang pertama ada mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Tentunya kita tidak bisa menyimpulkan suatu berita apabila kita tidak benar-benar mendengarkan, kita tidak benar-benar menyimak suatu berita dengan seksama, gitu loh. Nah, yang ditakutkan di sini apabila kita tidak mendengarkan atau menyimak suatu berita dengan seksama mulai dari awal sampai akhir, yang dalam proses penyimpulkan kita ada suatu hal yang terlewat di situ. Nah, itu sangat tidak boleh terjadi. Itu akan merubah sebuah berita yang ada, gitu loh. Nah, yang kedua itu mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Nah, kan udah dijelaskan udah saya ajarkan kan terkait dengan unsur-unsur berita. Mungkin sudah dapat gambarannya nih terkait dengan 5W plus 1H. Nah, mungkin adik-adik semua nanti bisa mencoba nih ketika mendengarkan berita atau menonton berita atau membaca berita, coba sedikit-sedikit
mencari unsur-unsur 5W plus 1H gitu loh. Gitu. Karena nah, mungkin yang ketiga lanjut ya, terkait dengan apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan teks berita. Ada menyampaikan kembali pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita dalam karangan singkat. Nah, yang namanya menyimpulkan, adik-adik semua, bukan hanya menyimpulkan ke dalam diri, disimpan dalam diri saja, tapi coba buat dalam bentuk penulisan gitu, penulisan yang rapi, penulisan yang singkat gitu loh, yang pada akhirnya itu bisa menjadi sebuah bacaan, bisa menjadi sebuah materi juga buat adik-adik semua gitu loh ke depannya. Nah, dari semua yang diajarkan, ada yang ditanyakan nggak tidak terkait dengan menyimpulkan isi teks berita? Atau mungkin mulai dari awal, dari kita tentang karakteristik, unsur-unsur, dan menyimpulkan isi teks berita. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Pak, saya ingin bertanya, Iya, Mary, apa? kalau misalnya berita itu disajikan dalam surat kabar, kan berarti berupa teks yang bisa dibaca gitu, bukan didengar kayak di televisi atau di radio. Nah, apakah nomor 2 itu tetap bisa dilakukan karena berita itu sudah disampaikan secara tertulis gitu? Apakah kita masih perlu mencatat lagi atau bagaimana gitu, Pak? Nah, yang perlu diketahui bahwasanya kan mungkin di situ koran atau majalah yang terdapat sebuah berita itu kan memang suatu berita yang utuh gitu loh. Karena kan di sini sifatnya kita mencoba menyimpulkan suatu berita yang memang kita benar-benar tulis sendiri, kita benar-benar cari sendiri. Nah, alangkah baiknya memang kita harus menulisnya kembali gitu loh. Gitu. Buat jadi bahan bacaan kita juga, buat jadi bahan materi kita juga gitu. Buat jadi bahan perbandingan nih ketika kita megang satu lagi nih, megang satu koran atau satu majalah, di samping lagi kita megang hasil menyimpulkan kita gitu loh. Coba kita baca-baca lagi ada yang salah atau tidak gitu loh. Gitu. Ada yang tanyakan lagi gak? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita coba buat analisis bareng-bareng terkait dengan suatu berita secara 5W plus 1H. Dulu. Nah, ini. Udah ada belum? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ada Pak. Kelihatan. Bagus. Nah, perhatikan Nah, ada yang salah tulisannya nih. Ya, pokoknya perhatikan berita berikut dengan baik. Ada yang ingin membacakan tidak? Ya, coba Warno bacakan di paragraf pertama. Baik, Pak. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 13 November, Wuhan penyeberangan pada truk. Maaf Pak, ulang ya. Iya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok. Tingginya arus truk dalam 2 meter berkaitan dengan adanya larangan melintas Ya, Warno. pada truk 2. Ya, Nggak jelas kamu, Warno. Kenapa? Ngomongnya. Itu. Jaringannya mungkin terganggu jaringannya kali ya. Ya, coba saya ganti ke Ridwan. Iya Pak. Masih yang paragraf pertama Pak Yang masih bacanya. pertama.
Oke. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Ya, lanjut untuk paragraf kedua. Mary. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Ya, untuk paragraf terakhir, Raihan. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk ke kapal. Nah, coba Mary, ini berita tentang apa sih? Berita tentang truk yang tidak boleh melintas di hari sebelum Lebaran, di 10 hari menjelang Lebaran. Ya, berarti ini suasananya suasana apa? Sedang apa? Sedang puasa, Pak. Mudik ya, sedang mudik berarti. Ya, mudik. Ya. Nah, kita coba bersama-sama analisis secara 5W+1H tentang berita berikut yang adik-adik semua sudah baca di sini. Nah, yang pertama, what di sini mungkin peristiwa apa yang terjadi? Ada yang bisa sebutkan? Secara what? Penumpukan truk bukan, Pak? Apa? Penumpukan truk di pelabuhan. Ya, penumpukan truk di pelabuhan. Ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Coba ada yang menambahkan lagi tidak? What ya, what secara what? Apa? Peristiwa apa yang terjadi di sini? Tadi kata Dinda penumpukan kendaraan di pelabuhan. Ada yang ingin menambahkan tidak? Ya, Pak. Iya, Rehan apa? Penumpukan truk bersumbu 2 di Pelabuhan Merak. Boleh. Ya. Ada yang ingin menyimpulkan nggak terkait Dinda sama Rehan sampaikan? Coba, Ridwan. Jadi Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi itu penumpukan truk yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak 10 hari menjelang Lebaran, Pak. Ya intinya terkait dengan what di sini apa secara singkat disebutkan bahwasanya peristiwa apa yang terjadi ya padatnya Pelabuhan Merak intinya di sini yang diakibatkan oleh tadi gitu. Nah, yang kedua itu siapa? Ada yang ingin menyebutkan di sini? Ya mungkin di sini itu siapa yang mengalami peristiwa itu? Supir atau mungkin aja yang terlibat di situ. Siapa? Supir truk. Ya, supir truk, betul. Ya, truk-truk pengangkut barang non sembako tadi. Nah, gitu. Nah, yang ketiga di sini mungkin di mana peristiwa itu terjadi? Where? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pak. Di Pelabuhan Merak, Pak. Ya, udah di sini udah jelas ya di mana tempatnya. Ya, di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Sudah jelas sekali, nggak perlu ditanyain lagi ya. Nah, yang keempat, when?
kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Tanggal lebih tepatnya 15 Sabtu November. 15 November. berarti lebarannya tanggal berapa tuh? Tanggal 25, Pak. Iya, iya, iya. Ya, berarti untuk kapan itu sini sudah jelas di paragraf pertama, bahkan di kalimat pertama 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Sudah jelas ya di sini ya. Nah, yang kelima itu why. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Gimana? Coba. Soalnya ini Pak ada larangan nggak boleh masuk. Apa? Tidak jelas, Din. Soalnya ada larangan nggak boleh melintas bagi truk-truk itu Pak. Ya, ada alasan lain nggak dari adik semua? Saya Pak, itu tercantum di paragraf ketiga di baris pertama. Penyebabnya itu karena penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ya dari Ridwan sama Dinda. Kira-kira ada ini semua mana yang lebih benar nih? Apakah dikarenakan adanya larangan melintas bagi truk non sembako, atau ada penumpukan truk di sini yang memang lebih pantas disebut sebagai sebuah alasan di sini apa? Mengapa? Anda tidak? Coba Mary. Lebih setuju ke pendapat siapa? Dinda atau Ridwan? Mary? Ada Mary? Ke Ridwan, Pak. Karena ada di paragrafnya yang ketiga. Ya, yang lain gimana? Setuju? Setuju, Pak. Ya, sebenarnya mungkin saya lebih setuju ke pendapat Dinda ya. Dikarenakan di sini kan alasan mendasarnya, gitu, alasan yang paling utama di sini, yakni adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, ketika memang bicara di paragraf ketiga, penumpukan bersumbu dua truk bersumbu dua, adanya penumpukan di situ karena akibatnya dari adanya larangan melintas bagi truk non sembako gitu. Yang lebih tepatnya begitu sih. Ya, untuk yang terakhir, how, bagaimana proses ini, bagaimana proses terjadinya peristiwa ini, kronologinya kayak gimana? Ada yang mau menjelaskan di sini? Ada yang menjelaskan tidak? Terkait dengan how. Saya, Pak. Iya ya, Warno. Untuk how yang ini, Pak, yang tadi disampaikan oleh Ridwan tuh saya rasa lebih cocok ke how. Bagaimana? Karena itu menjadi penyebab penumpukan itu, Pak, penumpukan truk di Pelabuhan Merak. Ya, ada yang menambahkan lagi gak pendapat dari Warno? Ya, gimana? Yang lain? Ada yang menambahkan lagi tidak pendapat dari Warno? Tidak, Pak. Dengan bagaimana proses terjadinya peristiwa? How? Bagaimana? Aduh, jatuh lagi. Gimana? Tidak ada kali? Ya, mungkin
pendapat yang bagus dari Warno, tapi mungkin lebih tepatnya di sini terkait dengan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Disebutkan bahwasanya proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal di sini, gitu. Ya mungkin teman-teman di sini, adik-adik semua di sini bisa bagus. Saya apresiasi sudah mencoba untuk menganalisis bersama-sama, walaupun memang baru saya ajarkan barusan terkait dengan unsur 5W plus 1H. Tapi adik-adik sini semua sudah coba antusias terkait dengan menganalisis unsur-unsur dalam teks berita. Gitu loh. Saya cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini, pertemuan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mampu mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini, tetap semangat belajar. Terkait dengan tugas, nanti kumpulkan minggu depan. Ya, kumpulkan minggu depan di penanggung jawab kelasnya masing-masing. Nanti kirimkan ke saya. Gitu. Ya. Baik, Pak. Ya, mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.